Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ratna. Di video sebelumnya kita bahas tentang membran plasma dan sitoplasma. Sekarang kita bahas tentang organel-organel sel yang ada di sitoplasma. Oke, kita lihat peta konsepnya dulu. Organel-organel sel. Nah, ini ada gambar ini. Nah, apa ini? Gambar apakah ini? Lanjut. Yang pertama adalah organel sel yang ada di sitoplasma, ada yang namanya nukleus, inti sel, bentuknya bulat atau oval. Dan ini punya dua membran, membran dalam dan membran luar. Bagian nukleus ada membran inti, ya membran inti tadi yang terbagi jadi dua, dalam sama luar. Kalau nukleoplasma itu adalah matriks. Nah, ini matriks. Hampir mirip kayak sitoplasma sih. Nukleus itu keseluruhan dari ini, nukleus. Nukleus kalau yang ini adalah anak inti. Nukleus berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, pembawa informasi genetik. Oke, kita lanjut ke organel berikutnya. Nah, ada versus nih. Ada gambar satu hampir sama, bedanya apa nih? Ini ada titik-titiknya, kalau ini tidak ada titik-titiknya. Oke, yang pertama adalah ini gambar retikulum. Semuanya adalah retikulum. Bedanya adalah kalau ini retikulum kasar, karena ada bintik-bintiknya. Kalau ini adalah retikulum halus yang tidak ada bintik-bintiknya. RE atau retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom yang menempel pada dinding tersebut. Kenapa dia bisa kasar? Karena dia ditempeli oleh ribosom dengan jumlahnya yang banyak. Tugas dari RE kasar ini mensintesis protein, menampung protein yang disintesis oleh ribosom. Kalau yang ini RE halus, retikulum endoplasma halus, tidak ada ribosom yang menempel pada dinding tersebut. Akibatnya dia memiliki fungsi atau tugasnya adalah mensintesis lemak. Kalau ini mensintesis protein, kalau ini adalah mensintesis lemak. Kesamaannya apa? Kalau tadi perbedaannya, kesamaannya adalah sebagai transportasi molekul-molekul. Sebagai transportasi molekul-molekul. Selanjutnya kita masuk ke ribosom. Tadi kita bahas tentang ribosom yang ada di RE kasar. Nah, kita perdalam lagi nih. Yang bentuknya putih-putih ini bulat, itu adalah ribosom. Ribosom itu berfungsi untuk mensintesis protein. Ribosom terdapat di dua tempat, tersebar di sitoplasma atau dia menempel di RE yang tadi, benar, makanya dia dinamakan RE kasar. Tersebar di sitoplasma, sama-sama mensintesis protein, bedanya adalah mensintesis protein yang hasilnya digunakan untuk metabolisme. Ini kurang E. Untuk metabolisme kalau di sitoplasma. Tapi kalau di RE dia sintesis protein hasilnya masuk ke lumen RE. Oke. Masuk lanjut ke kompleks Golgi atau badan Golgi. Kompleks Golgi atau badan Golgi tersusun atas membran berbentuk kantong pipih yang bertumpuk-tumpuk. Nah, bentuknya adalah pipih bertumpuk-tumpuk menjalankan proses sekresi. Apa itu sekresi? Sekresi adalah pengeluaran. Lanjut, masuk ke lisosom. Lisosom merupakan kantong membran yang berisi enzim-enzim. Fungsi lisosom melakukan pencernaan intrasel, menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki. Eksositosis. Apa itu eksositosis? Yaitu pembebasan enzim keluar sel. Penghancuran diri sel dengan cara lisosom. Lisosom itu adalah autolisis, mengeluarkan bagian tubuhnya, jadi bagian tubuhnya dia akan dikeluarkan dengan sendirinya. Oke. Lanjut,
Mitokondria. Mitokondria berbentuk seperti ini. Kalau kita gambarkan seperti sosis dikasih mayones. Nah, itu mitokondria. Mitokondria memiliki dua membran seperti kayak tadi, nukleus, membran dalam dan membran luar. Sifatnya adalah fleksibel, kuat, stabil. Nah, dan di dalamnya mitokondria ciri khasnya dia ada seperti ini, lekukan-lekukan. Namanya adalah krista. Krista itu adalah lekukan-lekukan yang fungsinya memperluas permukaan membran sehingga penyerapan oksigen berlangsung lebih efektif. Kalau fungsinya membran dalam apa? Untuk melangsungkan rantai respirasi yang menghasilkan ATP. Di dalamnya ini, kalau membran luar jelas untuk melindungi organel yang di dalamnya. Kalau matriks hampir mirip kayak sitoplasma. Matriks ini tugasnya adalah dia pembawa DNA. Jadi di matriksnya ini, di dalamnya matriks ini ada DNA, RNA, protein, enzim, dan fungsinya untuk oksidasi asam lemak dan katabolisme asetil koenzim. Apa fungsinya? Oksidasi asam lemak dan katabolisme. Katabolisme dan oksidasi asam lemak. Mitokondria secara keseluruhan memiliki fungsi respirasi sel. Nah, secara keseluruhan nih ya, ini fungsi dari keseluruhan mitokondria. Respirasi sel, oksidasi makanan, sistem transport elektron, fosforilasi oksidatif.